Definisi ISG menurut Iqbal Lugiana merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktek investasinya yang terdiri dari 3 konsep atau kriteria: environmental atau lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola perusahaan. Lingkungan environment, kriteria lingkungan pada ISG turut membahas mengenai penggunaan energi sebuah perusahaan, limbah, polusi, konservasi sumber daya alam, dan perilaku terhadap flora dan fauna. 2. Kriteria sosial. Kriteria sosial dalam ISG lebih melihat hubungan sebuah perusahaan secara eksternal, komunitas masyarakat, pemasok, pembeli, media, dan entitas-entitas lain yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung adalah hal yang harus dikonsiderasikan melalui kriteria sosial ISG. Yang ketiga, kriteria tata kelola. Kriteria governance atau tata kelola perusahaan memfokuskan pada bagaimana sebuah perusahaan memiliki proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan pada bagian internalnya. Jika kriteria sosial memfokuskan pada hubungan eksternal, maka kriteria governance melihat manajemen atau tata kelola sebuah perusahaan. Salah satu ekuivalen ISG adalah apa yang disebut triple bottom line: berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. ISG adalah investasi, bukan beban biaya. Seluruh gagasan ISG adalah bahwa perusahaan yang berkelanjutan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Manfaat penerapan sustainability dan ISG di perusahaan menurut S. Suritno: pertama, keuntungan bisnis investor melihat bahwa penerapan sustainability dan ISG merupakan aspek non-finansial seperti dampak lingkungan dan sosial menjadi pertimbangan investasi untuk jangka panjangnya. Yang kedua, reputasi perusahaan. Membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pemangku kepentingan, konsumen, investor, karyawan, dan masyarakat luas. Yang ketiga, menarik talenta dan tenaga kerja. Karyawan masa kini semakin memperhatikan nilai sosial dan lingkungan tempat dia bekerja. Yang keempat, kepatuhan regulasi. Perusahaan yang menerapkan praktek sustainability dan ESG cenderung memiliki tingkat transparansi lebih tinggi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Yang kelima, daya tarik investor. Perusahaan dengan penerapan ESG cenderung mudah untuk mendapatkan akses ke modal dari investor. Yang keenam, daya tarik konsumen. Konsumen akan lebih loyal karena produk dan jasa diproduksi dengan proses yang baik. Integrasi ISG ke dalam strategi bisnis. Pertama, pemahaman dan komitmen pemimpin. Pemimpin perusahaan harus paham tentang ISG dan komitmen terhadap keberlanjutan. Yang kedua, penyusunan strategi berkelanjutan. Penyusunan ini
dirancang agar sejalan dengan nilai-nilai perusahaan atau corporate value. Yang ketiga, kebijakan perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan. Kebijakan perusahaan berbasis ESG menjadi fondasi yang mendasari semua operasi keputusan strategis. Yang keempat, pengukuran dan pelacakan kinerja ESG. Perusahaan memiliki metode dan indikator yang jelas terkait dengan aspek ESG. Yang kelima, integrasi ESG ke dalam rantai pasokan. Langkah ini adalah untuk memperluas dampak keberlanjutan perusahaan. Yang keenam, perusahaan berkelanjutan inovasi. Inovasi berkelanjutan adalah cara efektif untuk memperkuat integrasi ESG dalam sinergi bisnis. Dan yang ketujuh, komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis sangat penting untuk membangun kepercayaan dan transparansi pemangku kepentingan. Pilar of ESG dari LSEG London Stock Exchange Group data analysis. Yang pertama adalah environment. Environment dari A adalah emission. Emission adalah pelepasan gas karbon dioksida CO2 ke atmosfer terutama akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan industri. B adalah WASH, analisis data yang berkaitan dengan pengelolaan limbah oleh suatu perusahaan atau organisasi. C, biodiversity, keanekaragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatan termasuk keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. D, environmental management system, manajemen lingkungan khususnya yang mengacu pada standar ISO 14001 membantu perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan dari operasional mereka, mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja lingkungan. B. Innovation, product innovation. Hal ini mencakup pengurangan dampak lingkungan, peningkatan manfaat sosial, dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam proses inovasi. B. Green revenue, pendapatan yang diperoleh dari perusahaan atas produk-produk dan layanan yang dimiliki memiliki dampak positif terhadap lingkungan. C. Capital expenditure, belanja modal adalah investasi dalam aset tetap yang juga dapat memiliki implikasi signifikan terhadap lingkungan. 2. Sosial. A. Community berfokus pada bagaimana perusahaan berinteraksi dan berkontribusi pada komunitas di sekitarnya. B. Human right. Perusahaan menghormati dan melindungi hak-hak individu dalam operasinya, termasuk hak pekerja, masyarakat sekitar, dan rantai pasokan. C. Product. Responsibility marketing product, quality, data, privacy. Perusahaan memastikan produk dan layanan mereka aman, berkualitas, dan memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Workforce memperlakukan dan melibatkan karyawan serta bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat tempat mereka beroperasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti keragaman dan inklusi, kondisi kerja yang adil, kesejahteraan pegawai,
pengembangan keterampilan dan keterlibatan dalam inisiatif sosial. Governance atau tata kelola. CSR strategi kerangka kerja yang lebih luas yang mengukur kinerja perusahaan dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola. B. Manajemen proses mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi operasi dan pengembangan keputusan bisnis. C. Shareholder. Shareholder sebagai pemilik perusahaan memiliki hak untuk mempengaruhi arah perusahaan, termasuk dalam hal menerapkan praktek-praktek ESG. Perusahaan apakah yang di Indonesia yang telah menerapkan ESG? Menurut London Stock Exchange Group, berdasarkan laporan ESG tersebut, beberapa perusahaan Indonesia yang dinilai memiliki kinerja ESG terbaik dalam antara lain yaitu Bank Rakyat Indonesia yang mengutamakan keberlanjutan dalam layanan keuangan inklusif dan program kredit hijau. 2. Bank Mandiri aktif dalam pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan serta kebijakan energi hijau. Yang ketiga, Telkom Indonesia berfokus pada efisiensi energi dan keberlanjutan operasional di sektor teknologi informasi. Selanjutnya adalah Astra Internasional, memiliki komitmen terhadap mobilitas berkelanjutan dan program sosial untuk masyarakat. Yang terakhir adalah Indofood Sukses Makmur, mengelola rantai pasok berkelanjutan serta program ketahanan pangan. Sebagai contoh penerapan ESG di perusahaan, kami sampaikan highlight ESG di Bank Mandiri per Maret tahun 2025. Yang pertama adalah environmental highlights dengan aset yang berasal kepada environmental sebesar 148 triliun, misalnya di Poso Hydropower Plants, Kerinci Hydropower Plants, Lahat milik Hydropower Plants. Yang kedua adalah liabilities untuk green bond sebesar 5 triliun, dan dari sisi operation di aplikasi Livin ditampilkan fitur perhitungan carbon tracking. Kemudian dari sisi sosial, halnya adalah pertama, aset sosial portofolio 146 triliun, sosial portofolio 250 miliar, dan KUR besar 67,8 triliun untuk 3,3 juta debitur. CSR Financial Inclusion mandiri agen sebesar 110.672 agen untuk unbanked society. Kemudian juga rekening baru sebanyak 3 juta dibuka di Mandiri Agen. Kemudian ada merchant terdaftar di Livin Merchant besar 1,6 juta di non-urban area. Dari sisi government, halnya adalah Most Trusted Company rating 95,3 serta data privacy security. Itulah merupakan contoh penerapan ESG di korporasi. Terima kasih Anda telah menyaksikan sensasional dalam sesi ESG, bisnis model